Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the fans. A few moments later. Oke, halo semuanya. Tadi kami barusan nonton film Patch Adam. Nah, ada fun fact nih. Ternyata karakter dari Patch Adam itu adalah film yang diangkat dari kisah nyata. Karakternya Patch Adam itu dia seorang pendiri dari Gesundet Institute, yang dimana Gesundet Institute ini adalah pelayanan kesehatan yang berbasis cinta kasih, kebahagiaan, dan pendekatan secara holistik. Dan kemudian fakta bahwa film ini diangkat dari kisah nyata itu dia menambah bobot moralnya. Dan meski terdapat sedikit dramatisasi, esensi perjuangan Patch ini banyak menginspirasi orang dalam dunia medis dan sosial. Namun penonton juga harus kritis terhadap elemen fiksi yang ditambahkan untuk sebagai sinematik di dalam film ini. Jadi walaupun film ini itu baik, tapi kita juga harus memiliki pemikiran yang kritis dalam menanggapi film tersebut. Film Patch Adam itu dia juga menceritakan tentang bagaimana menjadi seorang dokter tidak cuma untuk menyembuhkan pasien tetapi juga memanusiakan manusia. Di mana si Patch Adam ini juga memberikan humor dan canda tawa kepada pasiennya. Di mana walaupun walaupun dia juga menentang birokrasi daripada kampusnya dan juga rumah sakit, dia juga tetap berpegang teguh pada apa yang dia lakukan. Di mana Patch Adam ini bisa juga menyenangkan daripada pasiennya. Menurut saya video ini, Patch menghadapi berbagai tantangan akibat peraturan rumah sakit dan universitas yang ketat. Ia bahkan hampir dikeluarkan dari sekolah kedokteran karena pendekatan yang dianggap tidak konvensional. Jadi, kasus ini menunjukkan bagaimana sistem bisa menghukum orang yang mencoba berpikir di luar kota. Dalam konteks pendidikan dan organisasi medis, perlu ada ruang bagi inovasi dan pendekatan baru yang terbukti efektif dan etis. Untuk saya sendiri, tanggapan saya sendiri itu kalau film itu tadi tuh bagus banget guys. Jadi kalau dari segi pandang saya ya, film ini tuh kayak gambarin bahwa humor itu ternyata tuh kayak penting guys. Kenapa penting? Karena dia tuh dapat bisa meningkatkan semangat hidup pasien tuh. Nah, dimana tuh di film tuh tadi saya lihat tuh si Patch Adam sendiri tuh guys, dia tuh percaya kalau misalnya tertawa itu efeknya tuh sama kayak kita itu minum obat-obatan, efek menyembuhkannya buat pasien. Nah, dimana tadi tuh si Patch Adam sendiri tuh dia kayak interaksi sama anak-anak, terutama anak-anak yang kayak penyakitnya serius-serius gitu. Dan itu interaksinya itu kayak buat hal-hal lucu gitu loh guys, yang dimana interaksi atau pendekatannya sendiri itu dapat buat yang tadinya tuh suasana di rumah sakit tuh kaku atau serius tuh jadi kayak cair gitu, atau kayak pasien tuh lebih merasa jadi lebih manusiawi aja gitu guys. Terus tapi juga untuk konteks lucu-lucuannya itu juga dia tuh kayak harus gimana ya guys, harus perhatikan juga konteks budaya si pasien sama emosional pasien juga, biar nanti itu kayak nggak jadi salah satu kesalahpahaman atau kayak nggak profesional kita sebagai dokter juga sih guys. Mungkin itu aja sih kalau tanggapan dari saya. Kesimpulan saya mengenai film yang telah kami tonton tadi bersama yaitu Patch mewakili figur idealis yang berani menantang sistem demi mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan. Ia tidak takut menghadapi perlawanan dari atasannya demi memperjuangkan metode penyembuhan yang lebih personal. Meskipun keberanian individual bisa menjadi pemicu perubahan, namun reformasi sistemik membutuhkan dukungan kolektif. Penting untuk menyatukan idealisme dengan strategi kolaboratif agar perubahan lebih efektif dan berkelanjutan. Menurut aku, overall sih filmnya itu bagus banget, dan aku sebagai mahasiswa kedokteran bisa mengambil banyak beberapa pembelajaran dari film tersebut. Nah, satu di antaranya yang bisa kita ambil itu adalah, nah ternyata di film itu kan ada
menceritakan bagaimana sikap yang sangat birokratis ya antara rumah sakit dengan pasien. Nah, memang kalau secara prosedural birokratis itu perlu untuk menegakkan ataupun mengimplementasikan peraturan yang terstruktur supaya administrasi terstruktur, pasien juga aman di dalam rumah sakit. Nah, namun kalau misalnya birokratisnya itu dalam hal sikap, dalam hal kekakuan secara personal dari tenaga kesehatan ataupun orang-orang yang terlibat di rumah sakit dengan pasien, tentunya itu sangat membuat perasaan pasien tidak nyaman. Nah, di film Patch Adam ini saya melihat bahwa seorang dokter itu berusaha melakukan treatment tidak hanya dari medikamentosa secara obat-obatan fisik saja, tapi juga men-treat pasien secara personal supaya perasaan pasien itu senang, supaya pasien itu terhibur dengan dokternya. Nah, jadi hal penting yang perlu saya tarik kesimpulan dari film ini itu ya bahwasanya kalau hubungan antara nakes ataupun dokter dengan pasien itu sebaiknya jangan terlalu kaku, jangan terlalu formal. Sebaiknya juga kita lakukan pendekatan personal supaya pasiennya itu sembuh tidak hanya dari segi penyakit yang ada pada fisiknya yang tampak, tapi juga dari perasaannya bisa lebih bahagia, lebih senang sehingga pasien bisa sembuh dengan penuh, dengan total, dan pasien punya outcome ataupun output yang lebih baik setelah menjalani treatment di rumah sakit. Jadi di sini tuh Patch Adam itu dia menunjukkan bahwa seorang dokter tidak hanya fokus kepada untuk mengobati penyakit saja, tetapi juga harus bisa menyentuh hati pasien. Di sini itu di film ini Patch Adam itu menunjukkan empati dengan benar-benar mendengarkan dan memahami perasaan pasien, baik secara fisik maupun emosional. Di dalam dunia medis modern sekarang, empati itu diakui sebagai nilai penting. Tetapi pendidikan kedokteran tradisional itu seringkali terlalu fokus pada ilmu dan keterampilan teknis, mengabaikan aspek kemanusiaan. Jadi di film ini tuh mendorong agar pendidikan kedokteran itu harus lebih seimbang, yaitu tidak hanya menciptakan dokter yang pintar secara klinis, tetapi juga harus bisa peduli dan peka terhadap hati pasien. Film ini tuh menampilkan keberanian Patch untuk mempertanyakan norma-norma lama yang tidak lagi relevan. Ia menolak aturan yang menghambat kedekatan emosional antara dokter dan juga pasien. Lalu norma memang perlu ditinjau ulang secara berkala agar tetap sesuai dengan perkembangan zaman. Namun perubahan harus dilakukan dengan cara yang bijaksana, yaitu melalui diskusi dan partisipasi seluruh elemen terkait agar tidak menimbulkan konflik yang merugikan bagi sesama. Film ini berhasil membuka mata masyarakat bahwa sistem kesehatan tidak selalu adil dan tidak manusiawi. Ia mendorong terciptanya kesadaran baru akan pentingnya pendekatan sosial dalam dunia kedokteran. Nah, Patch Adams menjadi simbol penting dalam gerakan kesehatan yang lebih manusiawi. Film ini mengajak penonton, baik awam maupun profesional medis, untuk merefleksikan peran kita masing-masing dalam menciptakan lingkungan yang lebih peduli dan penuh empati. Jadi pada film ini yang sudah kami tonton bersama-sama, Patch Adam dianggap kurang profesional karena ia memakai metode yang dianggap bermain-main. Tapi ia membuktikan bahwa pendekatannya justru meningkatkan kualitas hidup pasien. Jadi profesional ini tidak diukur dari penampilan formal saja atau kepatuhan terhadap prosedur. Profesionalisme sejati juga mencakup kemampuan menjalin hubungan baik dengan pasien, menjaga empati, dan berinovasi untuk kebaikan pasien. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.